Halo semua, terima kasih sudah hadir dalam acara kita. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu gereja YouTube juga kena teror. Nah, maksudnya gereja YouTube adalah ini, saya punya teman baru kenal ya. Uh, ini adalah gereja YouTube, dan kita akan kenalan dengan pemiliknya, yaitu Pak Leonard. Halo Pak Leo, Shalom. Shalom. Oke, jadi teman-teman kita akan bahas. Jadi yang akan kita bahas di kali ini adalah Pak Leo pun kena teror. Kalau teman-teman lihat beberapa yang saya bahas sih sebelumnya ya, saya kena copyright strike. Nah, kalau Pak Leo ini dari channel gereja YouTube bukan cuma kena copyright strike, tapi benar-benar teror. Oke, ntar kita akan bahas ngobrol-ngobrol sama dia ya. Kita mulai dulu ya. Oke. Oke, halo Pak Leo. Shalom. Halo Bang Tamparagi, Shalom. Oke Bang, mau nanya Bang, kan kita ada cerita nih, maksudnya saya kemarin lihat Abang punya channel YouTube ya. Bentar. Ini kan isinya cuman sebenarnya nggak ada sesuatu yang aneh-aneh gitu, maksudnya nggak ada, kan kalau tanpa ragi sih mungkin masih masuk akal ya, karena banyak menjawab tentang Muslim kan. Nah, Ya. kemarin ada cerita tentang Bro ada kena teror, itu maksudnya gimana Bro? Bisa diceritain Bro? Ya sebenarnya sih ini gimana ya? Kalau untuk teror telepon sih sebenarnya sih udah sering ya, udah berkali-kali lah. Karena saya terakhir itu yang paling parah punya pengalaman tuh saat ngupload yang non Kristen gitu. Nah di situ ternyata saat saya upload itu yang orang tersebut itu ternyata keluarganya sama keluarganya tidak izin gitu loh. Nah jadi pas saya upload, dia keluarganya nonton di channel YouTube gereja itu, akhirnya jadi permasalahan lah sampai ke bawah ormas dan sebagainya. Dia tahunya itu saya upload dari IP saya saat ngupload gitu. Itu yang jadi buat saya sempat depresi, ada ngerasa kayak trauma lah untuk ini, karena terornya sempat bilang juga, gua tahu nih rumah lo gitu. Jadi gua bisa bakar rumah lo lah gitulah, gua tahu tempat lo ngupload video ini gitu. Ternyata di situ setelah gua cari tahu, di situ memang gua ngupload tanpa orang ini punya kerinduan, orang tersebut punya kerinduan untuk membagikan kesaksiannya, dia rindu, tetapi keluarganya selama ini tidak tahu. Gua salahnya di situ tidak observasi dulu gitu. Ini dia kesaksian, dia bagikan kesaksian tentang dia terima Tuhan Yesus, dan ujung-ujungnya ya begitu Bang Tamparagi ini ya. Oke, berarti ini videonya juga sebenarnya video kesaksian doang ya, bukannya video tentang menjawab Muslim atau apa? Kesaksian bener-bener kesaksian tok gitu ya? Iya, kesaksian dia terima Tuhan Yesus gitu, dia terima Tuhan Yesus, tapi kakak-kakaknya gitu tidak, keluarga besarnya nggak tahu gitu, tiba-tiba nongol di YouTube dan itu membuat keluarganya kaget gitu. Akhirnya saya take down gitu. Oh, yang kesaksian itu bekas Muslim, ex-Muslim juga gitu? Iya, justru dia diam-diam, dia diam-diam. Setelah saya tahu dia memang diam-diam gitu, terima Tuhan Yesus, selama ini dia beribadah. Berarti keluarganya juga nggak tahu bahwa dia udah jadi Kristen? Nggak tahu ini ya. Cuman dia kerinduannya aja sih, untuk membagikannya. Mungkin dia lihat channel saya, di sini wadahnya mungkin gitu ya, ya udah gitu.
dia gitu, is okay, Oke. saya up. Yang kasih kesaksian itu umurnya berapa, Bro, usianya? Umurnya sekitar masih muda sih, 24 lah. 20-an lah. Berarti udah dewasa dong, seharusnya udah bisa mengambil keputusan sendiri, itu udah punya hak sendiri kan, bukan anak kecil kan? Seharusnya sih Bang, iya seharusnya. Oke, dia udah 20-an berarti harusnya udah independen kan? Tapi kasih kesaksian dia udah jadi Kristen, keluarganya nggak tahu, dan dia beri kesaksian, keluarganya nggak tahu juga. Mendadak di YouTube ngelihat udah kesaksian begitu dan keluarganya kaget gitu ya? Kaget ya. Oke. Terus keluarganya cari Bro gitu atau gimana? Ya sempat cari gua, dan dia mau video itu dihapus gitu. Dan gua timbang panjang dan sebagainya, gua ya udah gua hapus gitu. Dan gua sebenarnya ya udah timbang bermasalah ya kan, ya keluarga juga nggak suka, ya begitu, jadinya saya hapus dari channel itu. Gitu, Oke. Bang. Yang itu keluarganya doang yang datang atau mereka bawa ormas juga? Ya seperti itulah Bang. Kayak juga. iya, ya bawa beberapa, gua punya ini nih katanya gua hipnotis dia, padahal kan gua nggak ada sampai ke situ gitu. Memang kerinduan dia aja yang membagikan gitu. Tapi bukan gua mau menakut-nakutin ya untuk konten kreator next ke depannya gitu, konten kreator rohani, untuk nggak mau nakut-nakutin dengan hal seperti ini. Ini jadi pengalaman aja sih Bang. Gimana Bang? Berarti Bro, mereka datangin secara fisik, ketemu secara fisik sama Bro gitu ya? Ya. Oke, sekali pertemuan atau berapa kali didatangin Bro? Ya, udah langsung sekali pertemuan aja sih untuk itunya. Oh, cuma sekali bertemu gitu ya? Ya, akhirnya yang punya ini ya udah oke, maunya ini is gitu. Itu didatanginnya di rumah atau di kantor atau di mana Bro? Gua pas ininya di kantor karena kan dia tahu sehari-harian gua, mungkin ya kayak gitulah, dia udah gua sih sempat gak nanggapin ya dengan WA-nya dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya dia cari, dia dapat dari IP itulah, IP saya yang upload ya itu. Maksudnya pakai IP di kantor gitu? Di tempat kerja? Iya, dari IP itu dia ngebajak atau gimana lah gitu. Sebenarnya sih kayaknya kalau di YouTube seharusnya sih nggak bisa ya dilacak IP untuk pengupload ya. Cuman kita nggak tahu juga. Yang pasti dia ketemu Bro ada di mana dan mereka langsung datengin rame-rame begitu. Iya. Berapa orang Bro yang datengin Bro? Wah, kalau itu kurang tahu juga sih Bang. Nggak, pala ini langsung direspon sama teman-teman juga sih untuk ininya. Untuk soal ini. Oke, berarti cuma sekali datang, mereka langsung datang, langsung ngomel-ngomel, bilang nuduh ini saudaranya dihipnotis, terus udah gitu langsung ngancem, suruh take down itu video, kalau enggak rumah lu dibakar gitu. Pada saat itu Bro langsung reaksinya ya udah, kalau nggak mau diupload ya udah, gue take down, udah selesai begitu aja. Ya, ya sebenarnya ya sempat depresi juga karena hal kayak gini kan, sempat bawaannya waduh kenapa gue jadi begini gitu kan, karena jadi panjang, makanya mulai sekarang saya bikin coba ada kesaksian, saya coba strukturin gitu rule-nya, tahap-tahapannya gitu. Jadi ketika orang mau kesaksian, dia mau kesaksian apa, kita welcome tetap, tapi kita tetap filter gitu, kita tetap filter, observasi dan sebagainya, mana tahu dia kesaksiannya itu
hanya membangun narasi aja gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu di gereja YouTube mulai dibuat rangkapannya lah gitu, Bang Ragi, untuk tiap-tiap kesaksian, karena banyak yang tujuannya tadinya kita untuk memuliakan nama Tuhan di media sosial, jadi tujuannya buat ribut kan, percuma aja gitu kan. Betul, gitu. betul. Nah, Ya, yang pada saat itu, pada saat rame-rame orang itu datang, yang kasih kesaksian ikut datang juga apa enggak? Dia udah kasih tahu, ini ya Bang, tolong Bang, ini dia udah kasih info lah intinya gitu. Oh iya, oke, siap. Ininya sih udah di take down ya gitu. Tapi intinya dari pihak abang keluarganya ingin duduk bareng juga gitu, duduk bareng untuk selesai ini. Mereka datang ada ini enggak? Mereka melakukan kekerasan fisik apa enggak? Kekerasan fisik ya langsung mukul atau misalnya dorong atau apa begitu? Oh, kalau hal itu nggak ada sih Bang ini. Nggak ada, jadi mereka cuma ngancem doang gitu ya? Iya, ngancem doang. Makanya ya udahlah kita take down. Makanya kalau lo lihat channel gereja YouTube nggak pernah lagi upload selama berapa bulan lagi, ya mungkin itulah gue sebagai ini merasa bersalah gitu dan trauma gitu untuk gue sebagai admin gitu kan. Nanti next gimana kedepannya, kan tujuan gue memuliakan nama Tuhan di media sosial, kok jadi bikin keributan gitu. Makanya gue benar-benar ya tenangin diri lah gitu. Sempat udah nggak pernah naikin video lagi kan. Apalagi untuk membahas-bahas non Kristen dan sebagainya, pindah agama dan sebagainya, itu gue mulai kurangin gitu. Gue mau ambil kesaksian-kesaksian yang lain lah dari hal itu gitu. Karena ya banyak juga, gue yakin banyak juga lah teman-teman pelayanan yang akun di media sosial ini diteror, gue yakin banyak pasti. Bang Ragi juga pasti ngerasain lah. Gue jujur aja ngelihat akun ini tanpa Ragi, akhirnya gue termotivasi juga, salah satunya. Oh iya, ini kan tujuannya berani gitu untuk memuliakan nama Tuhan. Lu jangan setengah-setengah gitu. Mungkin ini dari kejadian ini lu pikul salib gitu loh Bang. Ini pikul salib lu gitu. Gue dapat firmannya sih itu gitu. Iya, ini bagian dari resiko pekerjaan sih Bang. Maksudnya udah pasti. Jadi maksudnya ini kita mau kasih lihat ke teman-teman, yang pertama adalah jangan pikir kalau misalnya kita kayak begini nih kita nggak ada resiko gitu. Kita sangat beresiko. Jangankan tanpa Ragi, ini kayak gini ngangkat kesaksian aja beresiko gitu. Nah, terus udah gitu yang kedua ya kita mesti bukannya ibarat gini deh. Kita mau nyebrang jalan, kita nggak bisa merem mata, tutup mata gitu langsung nyebrang tanpa tahu resiko. Kita harus tahu resiko. Cuman ya jangan sampai kita jadi takut gitu ya. Lihat kanan kiri depan belakang atas bawah lah. Nggak ada apa-apa, go ahead, jalan maju kan gitu. Yang penting kita tahu resikonya itu Bang, maksudnya Bang. Nah, lagi pada saat itu nggak ada kepikiran untuk lapor polisi atau apa Bang gitu? Oh nggak ada, gue cuma lapor Tuhan Yesus aja Bang. Iya, iya gue bilang sempet down juga kan, jadi ya lah gitu. Akhirnya gue berdoa, gue minta tolong sama Tuhan. 3 langkah itu yang gue lakuin, gue berdoa, terus gue menyembah Tuhan, terus gue meditasi ya kan, dan Tuhan bukakan gitu, Tuhan kasih segini doang mental lo gitu, ini ayo dong gitu bikin lagi. Sedangkan banyak kesaksian-kesaksian yang nunggak, yang nggak gue upload nih, gara-gara ya inilah ketakutan. Iya. Terus kalau di channel saya sih banyak sekali Bang, kalau komentar-komentar tuh dari
dari yang ngomongnya halus sampai yang ngomongnya kasar itu udah banyak sekali lah gitu. Kalau di channel Abang gimana Bang? Wah iya, gue justru sebelum gereja YouTube, kenapa gue bikin namanya gereja YouTube Bang? Karena maksud gue biar ini udah bawaannya gereja, ini khusus untuk wadah orang Kristen gitu loh. Tujuannya gitu. Karena banyak banget komentar-komentar dulu ininya, kalau dulu nama sebelum gereja YouTube itu Restoration Bang. Nama YouTube-nya. Itu nama YouTube-nya Restoration Pemulihan. Dan itu non Kristen banyak banget yang komentar, ini apa ini begini-begini, gak usah so tahu begini-begini. Sampai saya ribut kalau tahu Abang Lam itu yang saya buat apa ribut sama channel YouTube Lampu Islam. Nah, itu ribut banget, dia kasih spam saya. Saya kan mulai dari YouTube itu sebenarnya dari 2014 kalau ini ya. Saya punya 6 akun, semuanya di spam, semuanya di ini sama akun-akun yang lain. Baru-baru saat ini Bang, akun-akun rohani seperti ini banyak muncul kan, khususnya tanpa ragi ya. Iya, iya baru frontal kayak gini loh, gitu. Dulunya kayak Deddy Basir TV itu, yang pendeta-pendeta juga masih jarang lah, paling masih Gilbert sama Billy Pantova, ya. Ini ya. Dan semuanya kalem-kalem semua gitu ya, nggak ada yang frontal. Nah ini kalem-kalem semua. Saya bikin channel itu ada 6, sisa tinggal 2 Bang. Sisa tinggal 2 maksudnya? Ya, dilaporin di spam sama akun-akun ya non Kristen lah ini ya. Tinggal sisa 2, inilah gereja YouTube dan kesaksian rohani kalau mau dicek ini ya, itu kesaksian itulah yang dipercaya Tuhan saya ini melayani di situ ya bertahan ya, thank you banget gitu Tuhan kasih. Berarti secara apa yang mereka lakukan sebenarnya ya 6 akun gitu 4 udah dibakar secara internet gitu ya, berarti kurang lebih ya. Iya, benar Bang. Makanya saya juga, ini juga ancaman juga buat saya, orang-orang Kristen, kok lu bikin gereja YouTube namanya, memang saya salah, cuman ceritanya juga ada juga ini kenapa saya bikin gereja YouTube. Ya karena komen-komenan dari pihak luar, seharusnya kalau udah gereja namanya kan ya orang-orang wadahnya orang Kristen gitu loh Bang, bukan lagi non. Jadi maksudnya sengaja kasih nama itu supaya teman-teman yang di seberang itu nggak usah masuk lah. Ini buat teman-teman sendiri gitu ya. Iya. Tapi tetap aja nggak ngefek juga. Mereka tetap masuk kasih komentar-komentar aneh-aneh dan lain-lain begitu yang ngacem-ngacem segala. Ya begitu Bang. Sekarang kalau ngancem-ngancem di komen ya udahlah, lepas aja. Nggak ada istilah ini itu. Cuman saya tetap jaga orang yang kesaksian ini gitu, image-nya gimana, terus kan bisa habis itu kan diincer ini bohong dan sebagainya gitu-gitu. Itu tetap saya jaga yang kesaksian ini, dia rindu untuk kesaksian ketika dipublikasi. Nah itu yang khawatirnya mereka dicecer gitu sih ini ya. Iya. Nah ini juga memang makanya kan ada beberapa orang yang memang pengen kesaksian tapi nggak pengen identitasnya kebuka gitu. Ada beberapa yang kayak begitu, makanya kan kayak kemarin Fatimah gitu, kita nggak buka dia siapa sebenarnya gitu kan. Itu supaya untuk melindungi gitu, bukannya untuk yang aneh-aneh. Ya gua ngerti lah itu. Iya benar. Yang melindungi mereka itu salah satu tanggung jawab kita juga lah gitu. Jangan sekedar kita publikasi habis itu tidak ada lepas tanggung jawab, udah lo kesaksian di sini, itu bukan pelayanan buat Tuhan gitu juga kan. Kalau gua sih ngerasanya itu pendapat gua ya Bang gitu. Jadi benar-benar kita cover ini gitu. Oke. Bang, ini saya baru lihat nih, ini 100.000 subscribers nih. Ini wow nih. Ya. Puji nama Tuhan. Dari tahun 2017. Ini gimana caranya Bang? Bisa sharing nggak Bang? Maksudnya buat teman-teman YouTuber yang baru, yang mereka juga kadang-kadang masih bingung, kok nggak channel gua kok nggak naik-naik gitu. Mungkin Bang bisa kasih tipsnya Bang? Oh, ya tipsnya paling gini Bang Ragi, minta sama Tuhan dulu, berdoa sih.
tipsnya salah satunya minta Tuhan, gue mau bikin channel YouTube nih. Setelah itu baru lakukan. Tujuannya apa gitu, jangan cuman motivasinya duitnya aja gitu. Kadang kan orang langsung monetesnya nih gitu. Dan jalanin aja dulu gitu, jalanin bikin kontennya tentang tentang bahas Alkitab dan sebagainya, banyak loh, seru-seru. Sekarang udah banyak channel konten-konten kreator rohani yang buat saya suka gitu. Gini. Apalagi sama Bang Tamparagi nih, Bang Tamparagi bikin grup YouTuber rohani untuk wadah kita bisa bisa untuk sama-sama bertumbuh untuk ningkatin subscriber. Intinya sih ya tulus aja lah gitu. Jangan berharap gua lemah banget nih gitu sih Bang. Berarti motivasi utama itu nggak boleh monetize-nya itu maksudnya. Tujuan itu utama anggap aja bonus sih Bang. Itu bonus, oke. Iya, tapi yang pertama untuk Tuhan dulu gitu. Karena ya kalau Tuhan udah izinkan, ini jujur aja Bang, ini baru kita sampai 100.000 subscriber itu baru hari ini dari tahun 2017 loh. Wow. Abang aja baru tahun kemarin kan, Bang Tamparagi. Iya kan? Wow. Berarti sekarang mesti congratulation dulu nih, kapan kita makan-makan nih. Puji Tuhan Bang. Ya, sebenarnya gini Bang, gua sih nangkepnya semakin banyak subscriber kita, semakin kita banyak memegang domba-domba Bang gitu. Jadi semakin gede tanggung jawab kita loh. Jangan salah loh Bang. Bang Tamparagi sekarang udah 200 juga nih per hari ini kan. Berarti 200.000 domba-domba gitu. Yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Jangan sekedar udah segini aja gitu. Banyak lagi yang harus digali konten-kontennya juga Bang gitu. Betul. Oke, Bang, gimana kalau misalnya sekarang kita ajak teman-teman untuk ngobrol di sini? Oh, boleh Bang, boleh. Oke ya. Teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol dengan Bang Leo dari channel Gereja YouTube, silakan. Linknya baru saya kasih ya. Sebenarnya saya udah undang teman-teman dari grup pengacara Kristen untuk masuk ke sini. Cuman saya nggak tahu, kayaknya belum pada masuk, belum ada yang sempat kali untuk masuk ke bersama-sama kita. Sebenarnya saya pengen nanya sama teman-teman yang di pengacara ini, kalau misalnya kita kejadian seperti itu, misalnya kita dapat ancaman-ancaman gitu, kita masih bagaimana? Itu yang sebenarnya tadi saya udah undang, cuman kayaknya mereka teman-teman itu masih pada sibuk atau gimana, belum bisa gabung sama kita. Jadi kita tungguin aja. Dan sekarang teman-teman yang mau masuk silakan ya. Tadi saya udah klik ya, saya udah kirim linknya di live chat ya. Ya, ini ada Sasuke. Shalom, halo Sasuke, silakan. Woi, shalom. Apa kabar? Iya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, bagus sekali. Oke. Thank you. Iya, ini untuk abang kita satu ini yang channel YouTube, gereja YouTube yang dia ancam-ancam gitu ya. Ya, ini aja sih, baca aja Mazmur 23 lah. Iya. Mazmur 23, apa tuh? Iya. Kita baca bareng-bareng aja. Iya. Kalau Inggrisnya bilang sih, as I walk through the valley of death, I feel no fear. I feel no pokoknya nggak takut lah sama setan, pokoknya gitulah. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, sampai ke yang ayat ke-6. Oke, sip. Berarti ini PR buat Bang Leo nih ya. Iya Bang Leo. Selain itu saya juga dapat ini sih dapat ayat di Matius 16 ayat 24 tuh memang sangat buat saya semangat sih, ini yang memikul salib itu. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku gitu. Itu yang buat saya ini Matius 16 ayat 24 sampai 25 tuh kalau mau ini. Thank you juga Bang buat ininya. 16 ayat 24. Iya. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri,
memikul salib dan mengikat aku. Wih, mantap. Ikut aku. Mantap. Nah, Ya. jadi Iya, memang mengikut aku. kita nggak PW banget, nggak posisi enak banget gitu. Kalau mau Itu dia. Iya, harus memikul salib. Enggak, yang gue herannya kenapa bisa sampai ketemu ya lewat IP YouTube apa emang begitu ya? Nah, gue juga sebenarnya kayaknya sih enggak juga ya. Bukan IP sih, sebenarnya kayak gini kan di About ini kelihatan. Kadang-kadang di About kita masukin kayak gini Instagram atau apa gitu. Oh Karena iya bisa dicari, betul. bisa dicari. Iya betul. Soalnya Iya, kalau kalau IP upload harusnya nggak kelihatan. itu dia. Kalau Bang Tamparagi taruh ini lain nggak channel kayak bangsa YouTube Facebook atau Instagram kayak gitu atau gimana? Enggak ya? Ada Instagram, ada Facebook, ada, cuman saya bedakan dengan akun pribadi. Jadi gitu. secara pribadi saya nggak kasih sama sekali di situ. Oh oke, makanya ya bagus lah jadi susah dilacak lah, susah di hackers. Iya benar. Iya. Oke lah. Belajar juga sih dari Bang Tamparagi. Itu dia, harusnya sih begitu. Apalagi saya suka monolog Tamparagi yang apa tuh orang kartun itu tuh. Bagus itu tuh. Oke. Saya suka. Oke lah kayak gitu aja ya Bang ya. Oke. Cuekin aja lah. Oke, shalom. Tuhan berkati. Halo Jody. Bang Jody silakan. Ya, selamat malam, salam. Tamparagi, salam. Siapa lo? Ya, salam Pak. Sebetulnya pertanyaannya hampir sama dengan yang barusan tadi seperti ya. Kok bisa sampai ketemu, bisa sampai ketemu secara fisik gitu ya. Itu pertanyaan besar itu. Sangat ceroboh kalau begitu ini gitu. Saya 10 tahun lalu saya 10 tahun yang lalu ya, persis ya, Juli 2010 itu masih sebagai hacker FB. Saya tinggal pilih aja mau yang mana gitu, tapi sudah bertobat lah katakan begitu ya. Nah, itu 10 tahun lalu itu kerjaan saya, tapi saya hanya pengen tahu aja, kepo aja, pengen misalnya saya naksir si A, saya pengen tahu YouTube-nya dia kayak apa, kayak gitu aja. Hanya itu nggak sampai kriminal. Nah, di tahun 2020 begini, kalau begitu mudahnya dia bisa ketemu, dia bisa ancam itu, kayaknya ilmunya untuk menjaga akun itu rentan sekali ya. Apa sih yang dipublikasikan sampai itu bisa terjadi? Setahu saya, pertama tahun 20 hari ini, untuk mengkamuflase IP kan sangat mudah, gitu. Ya, tapi oke lah. Ya, saya nggak mau cerita itu semua ya. Di sini banyak telinga, banyak dinding bertelinga ya. Saya nggak mau cerita, tapi prinsipnya dari sisi platform sendiri tidak mengizinkan orang lain bisa mengakses kan. Dia kan end-to-end encryption kurang lebih begitu. Kok bisa-bisanya sampai ketemu gitu, saya agak terheran-heran juga itu. Sampai vakum sekian lama. Tapi oke lah. Di sini ada Nabi Tamparagi yang lapisan pertahanannya, perlindungannya itu canggih ya. Jadi dia bisa leluasa. Nah, mungkin perlu belajar banyak dari situ. Itu aja yang saya pengen sampaikan. Sama satu lagi, Mazmur 23 tadi itu sangat tepat untuk dipakai. Saya setuju. Bayangkan aja dia menghidangkan lawan, dia di hadapan lawan-lawan kita. Jadi mereka ini, tapi kita sedang menikmati perjamuan. Bayangin aja kayak gitu. Itu saya setuju sekali gitu. Jadi kita nggak usah takut ya. Ya, nggak usah takut. Itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Salam. Shalom. Makasih Bang Jody. Iya, saya jadi pingin ini Bang. Jadi pengen sharing nih. Maksudnya kadang-kadang kita pakai ukurannya itu kadang-kadang pakai ukuran manusia. Maksudnya gini. Kan kita tahu ada Stefanus kan di Rajam Batu kan. Ya. Stefanus di Rajam Batu kan. Nah, kalau misalnya kita mau ukur pakai
ukuran manusia, misalnya Stefanus tuh hidup di zaman sekarang gitu. Respon kita biasanya gimana yang normal gitu. Saya pikir-pikir, kayaknya sih saya bakal bilang, "Ah, lu Stefanus, lu goblok. Lu ikut dong si Petrus tuh, lihat tuh. Sekali khotbah 5.000 orang bertobat. Masa lu sekali buka mulut doang langsung dirajam batu?" Gitu. Lu bego lu nggak pakai hikmat, pakai hikmat dong gitu. Nah, itu yang kadang-kadang orang nggak ngeliat. Cuman karena ada Stefanus itu, makanya ada Paulus. Karena pada saat itu Paulus ngeliat, lagi ketika si Saulus tuh ngeliat, kok ini orang Kristen kok bisa sampai rela mati begini ya, mempertahankan iman gitu di rajam batu. Karena itulah makanya ada Saulus. Kalau nggak ada si Stefanus, nggak akan ada namanya si Paulus. Gitu. Itu yang kadang-kadang kita nggak lihat, itu kita nggak bisa pakai ukurannya ukuran manusia. Kalau ukuran manusia, ya iya memang si Stefanus goblok. Yang pintar si Petrus kali khotbah 5.000 orang bertobat. Kan gitu. Jadi memang kayak begini kita memang ada resiko gitu. Itu yang kita harus tahu lah. Dan bukan rencana kita yang jadi. Kalau kita maunya upload video, semua orang happy langsung bertobat saat itu juga ya. Begitu kok bro. Maunya begitu gitu. Coba kenyataannya kan nggak begitu. Betul ya? Oke. Yohan, silakan Yohan. Ya, selamat malam. Tanpa Malam. lagi sama gereja YouTube ya. Ya. Ya, sebetulnya ya gimana itu memang nggak gampang ya. Jadi memang punya resiko yang cukup besar. Itu sudah pernah saya alami di tahun 2007, Pak. Yes. Saya pernah juga saya debat dengan Islam, dengan ini kaum orang-orang Muslim ya. Saya didatengin tuh di rumah saya. Rumah saya dilemparin. Ada ormasnya. Ya? Ada ormasnya juga, Pak. Iya, jadi didatengin. Dia tanya sama saya, "Rumahmu di mana ya?" Tak tunjukin aja rumah saya. Gitu. Dia datang sama berapa orang tuh ya akhirnya jadi tapi nggak sampai mukul, tapi sempat rumah saya mau pulang itu dilempar batu. Ya, tapi saya cuma berpegang aja di Matius 5 ayat 11. Itu aja yang saya pegang. Matius 5 ayat 11. 5 ayat 11. Iya. Itu yang jadi pegangan saya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Iya, jika karena aku kan, ya jadi itu yang jadi pegangan kuat bagi saya. Jadi nggak perlu takut lah kalau toh memang sampai mati ya berbahagialah Bapak kan. Gitu. Iya, yang penting kan kita dalam mewartakan itu kan kita juga apa namanya tidak semata-mata mau mengolok-olok. Ya kita mau mewartakan. Nah, masalahnya itu, Bang. Masalahnya itu. Istilah gini, namanya mau olok-olok, namanya apa? Menista dan lain-lain. Itu kan relatif sekali. Ada orang yang cuma diplototin doang, apa lu lihat-lihat ngajakin gue berantem? Kan ada aja yang begitu. Diliatin aja dibilang ngajakin berantem. Kan relatif banget gitu kan. Iya. Itu yang apa? Yang kadang-kadang nggak konyol. Kalau boleh tahu ceritanya waktu itu kenapa Bang sampai bisa ditimbukin batu? Masalah apa Bang? Ya biasa lah ya itu apa diskusi akhirnya menjadi perdebatan ya toh. Ya nyebut apa namanya Tuhan Yesus dengan nggak bagus gitu ya. Ya saya akhirnya kepancing juga sih. Saya juga juga ngomong yang nggak enak juga gitu loh. Nah, akhirnya jadi marah dianya gitu. Kata-kata apa Bang? Boleh tahu nggak Bang? Kira-kira yang ya saya sih dia di mana rumahmu gini-gini ya tak tunjukin aja silakan datang kamu sini gitu. Oh. Ya gitu aja Pak. Saya cuman kasih apa namanya masukan itu aja. Ya berpegang itu aja ayat Matius 5 ayat 11 itu Pak. Oke. Jadi makasih Pak. Nggak perlu. Oke, makasih. Silakan The Word.
Halo, silakan Dawar. Oke, saya mau menyampaikan itu apa? Saya dengerin lagu Laskar Kristus dari channel Tanpa Ragi. Itu ada satu orang itu, aku ada keberatan ya di hati ya. Ada satu orang itu sebetulnya belum saatnya dimasukkan dalam kategori Laskar Kristus. Yang kumaksud itu Bambang Nurswena. Itu aku menilai karena pengajarannya itu ya, dia itu kalau berkhotbah itu dia memasukkan Alkitab seakan-akan menjelaskan Al-Quran dengan Alkitab, atau sebaliknya menjelaskan Alkitab dengan Al-Quran. Jadi dia seakan-akan secara tidak langsung menyatakan Al-Quran itu firman Tuhan. Jadi aku tuh nggak mengerti apakah tujuannya itu dia mau membuat orang Kristen menjadi Islam untuk mempercayai Al-Quran, atau sebaliknya membuat orang Islam percaya Alkitab untuk menjadi Kristen. Kita tahu di dalam setiap khotbah itu kita harus memiliki garis lurus yang jelas antara gelap dan terang, antara visible dan bait Allah. Kita kan harus tahu itu. Karena itu aku ada keberatan hati. Dia belum saatnya lah masuk ke situ. Mungkin ada orang yang tidak setuju mungkin. Tapi aku mengatakan ini adalah suatu kawin campur. Kalau di dalam Alkitab dikatakan adalah kalau di Wahyu itu Isabel ya, pelacur besar. Jadi di sini aku mau mengatakan untuk apa keberatan ini. Jadi supaya tujuannya itu supaya kita itu tahu antara apa terang dan gelap tidak bisa menyatu. Jadi jadi gini Bang, yang pertama ada Pak Bambang Nurswena di situ karena itu permintaan dari Pak Hari Saikat sendiri. Jadi yang bikin lagu yang minta, gitu. Yang kedua, ya saya cukup mengerti Pak Bambang, dia pada dasarnya bukan agamawan, Pak. Dia itu budayawan, Pak. Jadi berbeda, dia bukan, istilahnya gini, dia tidak mengambil posisi sebagai seorang apologet atau pendeta, enggak. Dia sebagai penengah gitu, memang dia posisinya di situ. Supaya istilahnya supaya nggak berantem lah gitu. Ya, tapi tapi itu kan tidak diperbolehkan ya di dalam, kecuali di luar khotbah, di luar di luar acara kekristenan. Tapi kalau kekristenan kita harus tahu bahwa kitab suci yang firman Allah secara tertulis itu hanya Alkitab. Di luar itu kan bukan lagi firman Tuhan. Yang ini yang aku merasa keberatan. Semoga keberatan ini bisa dimengerti oleh semua orang. Ya itu aja lah. Kalau untuk masalah penganiayaan ya, di setiap orang Kristen itu seperti yang di Alkitab dikatakan segala apa yang dari daging akan menganiaya dari yang dari roh. Ya ini adalah ketetapan dari Tuhan. Jadi kalau kita ini mau mengabarkan Injil di antara mereka, kita pasti akan menerima aniaya. Tapi jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya kita akan diselamatkan. Kecuali kita benar-benar siap untuk mengorbankan diri. Tapi kalau kita nggak siap, kita bisa minta Tuhan untuk melepaskan kita dari segala cobaan. Aku percaya karena Tuhan kita adalah Raja, dialah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, sekian aja. Oke, makasih. Oh, makasih sama-sama. Halo Chandra, silakan. Iya Bang, Tamra lagi. Saya suka banget sama channelnya Abang. Dan saya juga ngikuti sih banyak channel Kristen gitu. Dan saya mengamati mungkin mereka kan sudah sekarang kan mulai debat-debat mungkin banyak yang sudah murtad, akhirnya mereka supaya yang murtadin bisa kembali, mungkin mereka melakukan cara kekerasan, bisa saja melakukan kekerasan.
Ya, semoga saja Bang Tanpa Ragi tidak sampai masuk ke laporan-laporan polisi juga ya. Sekarang soalnya banyak juga yang udah banyak yang dilaporin ke polisi juga, penistaan agama. Sebenarnya gini, Padahal juga kalau dilihat channel-channel dari mereka tuh lebih menista agama ya. Iya, kalau dilihat kan channel-channel mereka tuh kadang juga lebih banyak menyudutkan kaum minoritas, padahal lebih banyak mereka. Tapi ya gimana ya, hukum Indonesia tuh lebih membela mereka sih ya. Kalau saya lihat, kayaknya kalau kita nyenggol mereka dikit itu langsung penistaan agama gitu. Kacau. Ya, itu kan karena memangnya lemah kan begitu kan, dikit ketol namanya orang kan kalau kuat, kalau dipukul ya nggak apa-apa, ketawa-ketawa. Kalau orangnya lemah kan memang begitu, ketol dikit aja udah langsung aduh kedista nih gue nih, aduh sakit gitu kan begitu. Itu tandanya itu kan lemah sekali gitu. Ya mereka nggak bisa lakukan gitu. yang lain. Kemarin aja Bang Tanpa Ragi juga hampir kena copyright juga kan. Oh iya, ngomong-ngomong copyright, saya mau sharing satu nih. Ini sesuatu yang lucu nih ya, bentar ya. Saya mau sharing ini. Sesuatu yang lucu sih. Oke, itu saya sharing ya. Nah, ini di studionya Tanpa Ragi ini ada satu important nih. Video, you receive copyright claim. Jadi ada satu video lagi baru dapat copyright claim. Ini baru saya upload juga nih. 12 alasan Murtadin meninggalkan Islam tuh ya. Lihat nggak? Oh, yang tadi ya Bang ya. Ya lihat. Ya barusan aja di upload. Copyright ownernya PT Falcon Music. Lihat nggak? Di sini ya. Lihat nggak teman-teman? PT Falcon Iya, Music nih ya. Bang. Nah tuh biar lebih jelas lagi, PT Falcon Music. Nah ya, copyright owner yang klaim ini PT Falcon Music on behalf of Falcon Music tuh. Nah sekarang kita dengar apa yang di copyright claim. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Terus, kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Terus. Bagusnya ibu-ibu gak ikut pengajian ini. Ini khusus. Dan kenikmatan terbesar yang diberi. Nah, itu yang kena copyright claim. Kena copyright claim yang apa? Kesibukan para lelaki itu kena copyright claim. Sebenarnya cukup aneh gitu. Falcon Music kok ngeklaim beginian gitu. Saya sempat gak habis pikir gitu. Apa hubungannya ini dengan musik gitu. Cuman ini jadi kenyataan ini. Kita lihat bersama-sama ya. Ya buat teman-teman yang tahu PT Falcon Music ya tolong ditanyain lah. Kok ini bisa begini? Iya gitu Bang. Mereka tuh cari-cari biar nggak kebuka semuanya. Iya. Ada masukan apa lagi buat kita? Enggak Bang, udah itu aja. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Halo Jeffrey, silakan. Halo, selamat malam, Tanpa Ragi. Malam. Kerja YouTube. Begini Pak, saya hanya mungkin sedikit saja tentang apologet. Kalau di YouTube ini mereka bilang apologet. Kalau saya lebih bagus mungkin saya ikut sedikit menyinggung tentang SD. Lebih bagus kita mengajar tentang kekristenan saja daripada menyinggung sebenarnya ke agama lain. Itu dari saya sebenarnya. Cuma kalaupun Tanpa Ragi, saya senang beberapa yang
ditayangkan beberapa murtadin kemarin itu tidak menyinggung agama lama lagi. Waktu itu tanpa lagi langsung blog bahwa tidak ada menyinggung agama lain ketika ada yang masuk untuk memberi komentar. Saya suka yang hal-hal begitu. Nah, kalau yang disebut dengan penistaan itu, saya lebih condong ke arahnya dari Verbum Veritatis. Yang dinista apa? Agama bisa dinista atau tidak itu. Jadi saya kurang sepakat juga ada penistaan segala macam itu. Mungkin itu saja dari saya, Pak Tan Paragi, Pak Gereja YouTube. Salam kenal, saya baru tahu channel ini. Demikian dari saya, Pak Tan Paragi. Oke, makasih Pak Jeffrey. Satu lagi mungkin bisa Pak Tan Paragi, kemarin boleh. saya ada ajukan ayat yang Yehezkiel itu belum ada yang tayangkan mungkin. Apa tuh? Nanti mungkin bisa dibahas lagi kembali Yehezkiel 9 ayat 4 kalau tidak salah. Yehezkiel 9 ayat 4. Oh, yang ada huruf T ini? Ya. Iya. Ini menarik juga memang. Nih, Bang Leo mungkin lebih ngerti. Bang Leo kalau nggak salah, ini kan pendeta juga kan? Oh bukan, saya ngambil sekolah teologi aja sih Bang. Ya udah sekolah teologi. Nah ini pertanyaan dari Bang Jeffrey. Ini maksudnya tulisan huruf T ini apa ini? Iya, kalau di bahasa Inggrisnya ndak ada huruf T, makanya saya kaget waktu baca di bahasa Indonesia kenapa ada huruf T seperti itu, Pak Tampar. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Kalau di bahasa Inggrisnya ndak ada, Pak Tampar lagi. Oh ya. Saya sudah coba cari di bahasa Inggrisnya ndak ada. Makanya saya mungkin para apologet mungkin bisa mencari karena mereka kan mohon maaf mungkin ya karena lebih ke sana ya. Kalau kami kan ada pekerjaan lain, hanya malam menonton begini untuk menambah wawasan tentang terima matangnya aja ya Pak. Ya, kan kita menambah wawasan iman saja ini. Kalau malam menonton gitu. Yes, ke 9 ayat 4. Tidak kelihatan. Ya. Iya, bahasa Inggris nggak ada ya huruf T ya. Nggak ada, Pak. Put a mark. Put a mark on the foreheads of those who grieve and lament. Put a mark on the foreheads of all who weep and sigh. Put a mark on the foreheads of the men who sigh. Nah, hanya sign. Put a mark on Put a mark on the forehead of the men who sighed and groan over all. Wah, kayaknya ini mestinya dipertanyakannya ke ini Pak, ke Lai ya kayaknya ya. Ya, karena saya kira Pak Tampar lagi ada menerjemahkan Alkitab juga mungkin karena masih Matius ya saya menitip saja juga ke Pak Tampar lagi sebenarnya ini. Ya, ini mungkin kita bisa lihat di bahasa aslinya Pak. Saya kurang paham Pak ke bahasa asli. Nanti Pak Tampar lagi bahas sendiri kalau keinginan saya sih. Ya, saya belum sampai sini sih Pak. Ya, saya karena agak bingung juga sih penjelasannya kalau di Alkitab Lai itu. Dari mana mereka dapatkan itu? Tulisan huruf T ya. Iya. Mungkin dari gereja YouTuber Pak, mungkin ada kolega-kolega yang bisa menerjemahkannya, nanti bisa dihubungi lagi. Saya coba nanti berkunjung lagi ke channelnya gereja YouTuber Pak. Saya baru tahu ini dari Pak Tamparagi ini. Iya Pak. Makanya sebenarnya penontonnya banyak gitu. Penontonnya banyak, 100.000 Pak. Ini berarti kalau lihat dari sini berarti seharusnya penontonnya Tamparagi nggak tahu tentang gereja YouTube dan penonton gereja YouTube nggak tahu Tan Paragi harusnya nih. Aduh.
Itulah. Oke. Ya, mohon maaf Pak Tamparagi, mungkin sekian dari saya karena di sini hujan terus Pak, nanti malah enggak kedengaran dari saya. Oke Pak Jeffrey, makasih. Selamat malam, Shalom. Halo. Halo Kogoro, silakan. Halo Kogoro, silakan. Ya, salam desa YouTube. Shalom. Saya baru dengar ini apa desa YouTube ya. Iya, salam kenal ya desa YouTube. Saya mau mengomentari masalah ini loh ya, Tamparagi, masalah penistaan agama. Itu sebetulnya penistaan agama itu kalau kita mau sedikit mikir ya, sebetulnya kan Quran yang memulai dulu kan menista agama lain sebetulnya kan ya. Artinya kalau konten penistaan nggak boleh, artinya orang ngaji itu nggak boleh juga kan. Orang yang biasa kalau di masjid ngaji itu kan baca Quran itu kan. Itu kan kalau sebetulnya dilihat artinya kan menista agama lain sebetulnya isinya ya. Kan harusnya nggak boleh juga gitu kan. Harusnya kan begitu gitu kan. Ya kan cara mereka begitu Pak, playing victim Pak selalu Pak. Iya, maksudnya kalau memang konten penistaan nggak boleh ya orang nggak boleh baca Quran di masjid harusnya gitu kan. Ya, iya. Kalau buat saya sih sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kok pakainya pakai toa ya buatan kafir. Katanya nggak boleh kayak orang kafir gitu. Tapi iya kan, katanya nggak boleh seperti orang kafir. Tapi kok pakainya pakai buatan orang kafir semua, kayak orang kafir aja kan gitu. Pakai mic kan buatan orang kafir. Ya kan? Toa buatan orang kafir kan gitu. Tapi kalau dari ini ya Pak Tamparagi, dari teman-teman saya sendiri, saya kan juga ini kan ya, orang bukan dari Kristen ya. Maksudnya teman-teman saya sendiri tuh akhir-akhir ini agak ini, mereka tuh agak mungkin karena terbuka ya, jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu tuh seperti kayak kasar gitu mungkin ya. Jadi sekarang mulai mikir, mulai gitu kan, diajak ngobrol mulai bisa gitu kan. Jadi mungkin menurut saya ke depan Islam di Indonesia akan semakin lunak ke depan ya, lama-lama ya, maksudnya nggak sekarang, tapi ke depannya akan semakin. Kalau lihat dari sampling dari teman-teman saya yang sering saya ajak diskusi ya, itu mereka tuh mulai terbuka, nggak seperti dulu. Bedanya gimana Pak? Yang Bapak kelihatan jelas sekali. Ya kalau dulu kan mereka nggak mau, mereka kan cuman ini kan, mereka cuman nanya nggak mau jawab. Kalau sekarang kan mereka sudah mulai mencoba jawab, sudah mulai mau diskusi lah. Kalau dulu kan kayak bawaannya marah mulu kalau dulu itu. Zaman-zaman dulu tahun 2008, 2009 itu kan. Bawaannya marah-marah mulu. Kalau sekarang sudah mulai ini. Jadi mungkin ke depan dengan adanya channel Kristen ini, Indonesia ini akan semakin lunak ya menurut saya ya. Iya, betul. Karena kita kalau zaman dulu kan kita nggak ada kebebasan begini ya, maksudnya nggak semua orang kepikiran hal yang sama. Kalau sekarang kan mulai dipertanyakan semua kan, itu mereka juga nggak bisa ngejawab Pak, intinya kan gitu. Mereka mulai nggak punya jawaban itu. Apalagi sekarang yang kayak yang kemarin, apalagi yang kayak sang debater kemarin sudah mulai connect sama ini kan ustadz-ustadz yang melayani tanya jawab juga kan, ustadz-ustadz itu mulai buka. Tapi kira akan mulai lunak kalau seperti itu. Lama-kelamaan juga. Tapi ya kita lihat soalnya kemarin saya lihat tetap aja balik lagi jurusnya sama juga. Intinya gini Pak, yang mereka lakukan tuh jurusnya sama gitu. Yang pertama main klaim dulu. Babe gue Superman loh, gue bisa terbang loh. Babe lu nggak bisa terbang kan? Main klaim begitu, main klaim asal, main ngejeplak begitu. Babe gue bisa terbang, babe lu nggak bisa terbang kan? Terus pada saat udah dibongkar, baru terakhir ngomong, babe lu juga nggak bisa terbang, gitu. Jadi itu udah jurus standar gitu, jurus klaim setinggi langit gitu. Itu udah jurus standar. Yang sekarang bisa begini ya, memang ada kemajuan sih, ada kemajuan. Kita lihat ke depannya. Semoga aja bisa lebih terbuka lagi. Iya betul, saya begitu. Dan untuk kasusnya gereja YouTube ya, kita sama-sama doakan ya, dari masing-masing kita bareng-bareng doakan. Oke. Pak gereja YouTube ya. Makasih Pak. Ya itu dari saya. Terima kasih Pak. Makasih Pak Gogoro. Yuk. Shalom. Ya, shalom.
Halo, Roti Mana, silakan. Halo, Roti Mana, silakan. Halo. Halo Bang, halo Roti Mana. Ya, dia pencet ini mute-nya dia. Mute-nya kayaknya bermasalah ya. Iya. Oke, pemerhati dulu kalau gitu. Silakan pemerhati. Halo pemerhati, silakan. Sama ini. Halo pemerhati, silakan. Bro, kita kayaknya habis 2 ini kita tutup aja ya, Bro. Oke, siap Bang. Siap, Ya. Bang Tamparagi. Halo pemerhati, silakan. Udah 1 jam soalnya. Benar. Halo. Shalom pemerhati. Halo pemerhati, silakan. Di mute mic-nya coba, nggak bisa kedengeran. Halo. Oke, sorry kalau nggak bisa saya kick, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sorry ya pemerhati ya. Oke, Bang. Mungkin bisa ini ada lagi yang masuk. Sorry tadi Roti Mana. Silakan Roti Mana. Shalom. Shalom. Nah, maaf tadi mute-nya itu nggak bisa, jadi saya keluar dulu, exit dulu. Sekarang udah masuk lagi. Jadi tanpa lagi saya kenalkan diri, nama saya Roti Mana, alias saja itu. Ya, jadi soal gereja, kenapa? Punya channel YouTube? Punya, Roti Mana juga, tapi baru mulai bentuk, baru mulai buat. Udah approve sih. Oke. Nah, jadi yang soal isu gereja YouTube itu, ya mereka kan memang begitu. Orang nista ya selalu merasa dinista. Orang ketawa sama dia pun dia terhina kan gitu. Ini ya Pak, benar ya? Roti Mana ya? Iya, Roti Mana, betul. Ini ya? Oh, baru mulai ya ini ya? Baru mulai Roti Mana. Wow, 12 Maret 2020. Sip. baru mulai. Mantap. Lagi susun konten dulu. Oke, mantap. Jadi gitu, mau sharing aja tanpa lagi dengan satu lagi gereja YouTube ya. Ya gitulah, kita tetap jalan aja, gereja YouTube jalan aja. Kalau mereka mereka menggunakan teror gitu, ya kita berjalan aja, kita anggap aja anjing menggonggong itu kan. Dan kita perlu buat buat satu kekuatan juga di Kementerian Agama ya, karena sekarang ini kan kelihatan mandul terhadap yang non Muslim. Kalau menurut saya di situ, jadi kita perlu menghimpun dari kekuatan pertemuan grup-grup di sini. Kita mesti perkuat bagaimana caranya di Kementerian Agama juga kita bisa keluarkan suara kita dan harus didengar gitu loh. Gimana caranya kan? Tapi bagus program-program yang saya ngikutin terus tanpa lagi, mungkin sebentar lagi ngikutin gereja YouTube dan lain-lain. Bagus, itu perlu diperbanyak itu. Sekarang kan banyak yang udah murtadin kan, udah kita hitungan 2000-an itu tiap mungkin hitungan harian itu udah. Gitu. Itu aja tanpa lagi. Oke. Ya, makasih Roti Mana. Ya, makasih. Pak, dengan adanya tadi yang kasus tadi, Bapak jadi takut apa enggak, Pak? Oh, udah keluar dia. Oke. Bukan berarti kita nakut-nakutin sebenarnya, Bang Tamparagi, dengan takutnya jadinya konten-konten kreator yang mengangkat rohani jadi takut kan, gara-gara bukan. Nggak ada rasa takut sih ini. Apalagi sekarang udah ada pelopornya Bang Tamparagi yang bikin grupnya juga udah ada. Jadi ada wadahnya, itu juga bagus sih. Ini ya. Jadi kalau kita
down dikit atau ngerasa ngeluh atau depresi yang paling bahaya sih untuk admin begini, itu ada apa dituangkan di grup-grup itu, kita sharing, itu saya sangat support banget sih, jujur sih. Depresinya gimana Bang yang dirasain Bang? Depresi ya ngerasanya gimana ya, gue bikin konten tuh tujuannya untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, kok jadi apa, jadi bahan apa keributan gitu loh, gitu itu sih Bang. Jadi sekarang kalau misalnya terjadi lagi gimana Bang? Wah, udah banyak kan yang kayak gini, makanya gua juga senang ada wadah begini, kita sharing gimana kita tukar pikiran lah. Ini ya kayak ya yang akun-akun kayak gini kan yakin gua terus dicecer Bang. Jadi wadah kita yang itu bisa ditingkatkan lah, kayak grup itu, kayak beberapa channel-channel YouTube yang apalagi yang tunggal-tunggal ya, yang nggak ada apa yang dia personal ngangkat gitu. Dan puji Tuhan sekarang pelopor kita juga udah lumayan, pendeta-pendeta juga kan udah mulai bikin YouTube channel ya, itu makin luar biasa. Karena selama ini ngerasa nggak Bang, kalau kita tuh dapat firman Tuhan, dapat khotbah dan sebagainya, itu hanya cuma di gereja, di media sosial mana ada. Nah semenjak pandemi ini ya puji Tuhan lah, apa mulai masuk ke situ, pendeta-pendeta mulai berbagi, berani. Dulu kan takut mau khotbah ini, rekaman khotbah di multimedianya aja nggak berani di share gitu, padahal perubahan zaman. Ini perubahan zaman Bang, dipaksa. Misalkan orang Kristen begitu, mesti dipaksa baru berani, kalau nggak dipaksa nggak berani, biasa orang Kristen gitu Bang. Sekarang nggak mau, gara-gara COVID gini gereja nggak dibuka, terpaksa kan. Nggak mau deh. Dan ya memang, dan kita juga harus sadar bahwa aturan mainnya pun di YouTube berbeda dengan di gereja. Istilahnya kayak kemarin kan kita ngobrol tuh, kalau di gereja ya iya gitu, apa jemaat datang nggak punya pilihan, suka nggak suka ya masih denger khotbahnya apa gitu. Nah sekarang di YouTube ini berbeda, jadi orang bisa milih gitu. Nah berarti ya kita mesti yang improve diri sendiri sih, mesti naikin diri sendiri ya. Nggak bisa mikir, oh gara-gara ini, gara-gara itu jadi gimana. Enggak lah, kita mesti berkembang bersama-sama, soalnya aturan mainnya udah baru lagi, nggak seperti zaman dulu gitu. Halo pemerhati, silakan. Iya Bang. Ya. Halo. Sorry nih, koneksi internetnya lambat. Halo. Ya, suaranya bagus Bang. Ini merdu sekali Bang, bisa jadi penyanyi. Iya, oh, sip. adem ya. Mantap. Lembut sekali ya, suaranya soft sekali nih, asik nih. Ya, pertama damai sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama buat Bang yang lagi dirundung pergumulan ya, kita semua sih pergumulan sih, gereja YouTube. Saya kebetulan di lokasi yang sebenarnya kalau dibilang ekstrem sekali Bang. Cuma mudah-mudahan karena banyak orang-orang yang tanda kutip masih di luar kita, tapi orang itu masih menganggap kita saudara, puji Tuhan ada yang pembela kita. Apalagi yang organisasi yang rahmatil alamin, ya sangat terbantulah. Keuntungan kami di sini seperti itu. Kami mendekat ke situ. Tanda kutip bukan kita takut ya. Tanda kutip karena kita berdamai dengan mereka, mereka juga berdamai dengan kita. Nah, yang dialami sama pengurus dari Bang YouTube, gereja YouTube, pertama-tama saya sih merasa prihatin dan salut dengan Bang Tamparagi, dengan YouTube, gereja YouTube, dengan Bang Tunggal ya. Channel
Iya. Satu sisi begini Bang, saya hanya bisa mendorong abang-abang kita semua ini supaya tetap semangat jalannya seperti ini karena channel-channel seperti abang ini sangat diperlukan. Kenapa? Tanpa kita sadari, kita yang lahir Kristen dari kecil dan kata ketip orang tua kita Kristiani, condong kita itu hanya lurus-lurus saja ya, karena orang tua saya Kristen, ya saya Kristen begitu kan. Tapi di tempat yang sekarang kita ini beda, seperti nggak kayak dulu lagi. Kenapa? Sekarang teman-teman kita di luar itu lebih provokatif, dalam arti menanyanya lebih canggih gitu kan, dikulik-kulik lah tempat kita begitu, ya kan, di apa namanya, disambung-sambungkan. Banyak teman-teman kita yang rendah Bang sebenarnya, dan itu lebih terhormat bagi mereka. Cuma oke lah, kita kan nggak mungkin mempersalahkan apa namanya seperti mereka keras atau kita ikuti mereka, nggak, tetap kita soft. Yang jelas channel-channel seperti ini tetap kami usahakan, kami menginginkan tetap abang-abang tetap semangat. Yang pasti kita juga berdoa buat abang-abang sekalian semuanya secara pribadi ya. Saya juga berdoa, karena apa? Di era sekarang ini, kembali lagi tadi itu, teman-teman kita generasi yang bawah kita itu, ya maaf ngomongnya Bang ya, pengertian gereja aja mereka tidak tahu. Gereja Bang, mereka berpikir gereja itu gedung, ya kan? Padahal gereja itu adalah apa? Jemaat Tuhan, tubuh dari tubuh Tuhan semuanya. Jadi jangan karena gedungnya hancur atau apa dianggapnya gereja harus hangus. Enggak. Nah, itu pertanyaan itu aja, mungkin pertanyaan menggelitik kecil itu mungkin semua orang tua yang kita yang mungkin yang kolot juga kayaknya nggak tahu loh. Saya nggak yakin kalau ya mau ngomongnya orang tua kita juga sendiri. Saya tanya gereja apa? Di gereja gedungnya. Nah, dari sini kecil aja mereka tidak tahu. Apalagi dari dicokok. Ini ayat ini bagaimana? Ayat ini bagaimana? Ini kok bisa begini nanti? Ini salah nih pengertian kalian, dimainkan lah di situ lagi. Dari situlah mula-mula saya berpikir, karena saya terus terang aja, ipar saya pendeta. Saya terus berdiskusi dengan dia, begini loh, sekarang itu wadahnya bukan hanya itu 1 Matius 1 ayat 1 begini, mungkin tiap tahun udah dengar kita, tapi pendalaman yang lainnya itu. Nah, lewat channel-channel seperti inilah mudah-mudahan terbantu. Jadi channel yang dibutuhkan itu menjawab pertanyaan ya Pak ya? Menjawab pertanyaan, kalau bagi saya ya Bang, menjawab pertanyaan yang tadinya, terus terang saya pribadi kan, saya bukan rohaniawan yang tiap hari baca Alkitab, tapi ketika abang-abang menyinggung ayat ini, oh ya, memori kita ingat lagi, oh iya betul ada di situ. Ketika kita membaca pun langsung tahu tujuannya ke sana, bacanya di sini begitu. Gitu. Jadi tetap Bang, gereja YouTube tetap semangat. Bang Tamparagi juga. Bang Tamparagi ini juga ini fenomenal pertama-tama saya lihat. Kenapa fenomenal? Benar kan? Karena tulisan di layarnya itu Christian Prince. Atau begini yang masalah Christian Prince Bang. Yang saya pikir Bang Tamparagi menceritakan dia itu ternyata itu cuma bahasa untuk aja gitu loh. Saya ngerti maksudnya Bang Tamparagi, cuma ternyata tulisannya pintar memancing supaya orang buka gitu loh. Iya benar. Ya tapi bagus sih seperti itu. Ya. Oh, tapi bukan clickbait ya Bang ya. Kreatif itu Bang. Iya kreatif. Iya.
Ya itu sih Bang, kalau pengalaman, kalau mau cerita pengalaman sih banyak panjang lebar. Cuma satu sisi kita punya pergumulan masing-masing, Bang Gereja juga punya pergumulan masing-masing, tapi saya ambil hikmahnya, pergumulan kita sama, ya kita tengah-tengah hamparan hutan yang dipenuhi dengan banyak binatang, kita hanya domba kecil yang dikawanin oleh seorang yang pakai berjubah putih, yang senyum tiap hari dengan kita, menghadapi semua tantangan yang di depan kita. Ya mudah-mudahan melewat channel-channel seperti ini, saya lihat tambah banyak channelnya. Bila perlu semua channel ini ada. Nambah lagi. Oke. Iya. Oke, Bang. Sama-sama Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang. Oke, guys, jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Leo, jadi kita punya grup buat teman-teman YouTuber ya, YouTuber yang Kristen. Kita punya grup t.me/Kristuber. Nah, ini gunanya grup ini gitu. Jadi kita ada informasi, kita bisa cepat. Bisa kalau misalnya butuh bantuan, kita tahu ada kita mau kemana gitu. Soalnya nggak semua orang ngerti soal YouTube begini. Terus juga kita kadang-kadang kita mau nanya juga bingung, mau nanya siapa. Nah, istilahnya gini, kita balik-balik lagi, kita kan domba. Domba itu flocking, kawanan gitu. Ya, jadi kita harus kumpul memang, supaya kita lebih kuat. Oke? Bang, closing statement ya Bang? Closing statement ya? Silakan. Untuk teman-teman para kreator yang rohani, ayo sama-sama kalian jangan takut, jangan ragu untuk bikin channel YouTube, semangat terus, tunjukkan bahwa channel-channel rohani semakin banyak mewarnai media sosial, memuliakan nama Tuhan di media sosial gitu, khususnya YouTube. Jangan takut, gabung di grup. Nah, pasti bertumbuh kita sama-sama, ya sama-sama. Itu sih Bang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you bro. Thank you Bang. Oke guys, kita udah berbicara dengan Bro Leo dari channel Gereja YouTube. Jadi intinya yang pertama kita mesti ingat bahwa gimana pun juga namanya kita Kristen itu ada resiko. Maksudnya gini, teman-teman mau bagikan firman, nggak bagikan firman, resiko itu di depan mata. Mau apapun yang terjadi, ya namanya, tadi ayat-ayatnya juga udah banyak kita sharing, itu namanya udah resiko. Selama kita namanya ikut Yesus, itu udah pasti ada resiko. Nah, itu yang harus kita tahu, itu adalah bagian dari salib yang harus kita tanggung. Oleh sebab itu, nggak usah takut, ya mendingan daripada nggak lakukan sesuatu kena resiko, mendingan lakukan sesuatu sama-sama ada resikonya. Cuman yang penting kita bisa lebih wise, lebih bijaksana, kita bisa lihat segala resikonya, kita tahu, dan kita bisa menanggulanginya. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.